Di tahun pertama, ya keuntungan itu ya lumayanlah, menggembirakan. Tahun berikutnya nampak surut. Yang disalahkan apa? Oh, mungkin udah zamannya begini, krisis moneter, atau tahun berikutnya begitu lagi. Yang mengherankannya, kok kita udah usaha kok begitu-gitu juga. Awal mula saya mengenal pinjaman dari bank itu ketika ingin membuka usaha kantin. Yang awalnya kami berusaha ingin mendapatkan dari BPR cuma bisa memberikan pinjaman 5 juta dan ini tidak mungkin, tidak cukup. Akhirnya ada keluarga yang memberikan pinjaman dari bank swasta, bank daerah, dengan mengagunkan surat pegawainya. Itulah awal mula kami bergelut dengan hutang bank. Dan juga ada satu bank swasta juga yang memberikan kami pinjaman yang awalnya dari 5 juta, selesai nyambung lagi 10 juta, selesai nyambung lagi 20 juta. Dan saat itu memang kayaknya wah senang, bisa dipercaya sama orang bank. Saya pun ngomong ke orang lain begitu. Alhamdulillah, pakai alhamdulillah pula itu lagi. Alhamdulillah saya dipercaya sama orang bank. Dari 5 juta, naik 10 juta, naik 20 juta. Jaminannya apa? Cuma kereta kecil, kereta apa namanya, legenda yang harganya berapa? Kalaupun dihargakan legenda dengan 20 juta yang dipinjamkannya itu, ya memang nggak ada apa-apa, nggak berarti lah, kurang berarti. Tapi itulah, kita merasa bangga gitu loh. Kita merasa bangga dipercaya sama bank. Dan di balik itu, sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal yang dikirim sama Allah. Dikirim Allah sama saya. Dari uang-uang yang bank, uang-uang bank, hutang-hutang bank ini yang saya pergunakan untuk usaha kantin itu tadi, di tahun pertama, ya keuntungan itu ya lumayanlah, menggembirakan. Tahun berikutnya nampak surut. Yang disalahkan apa? Oh, mungkin udah zamannya begini, krisis moneter, atau memang saat itu ada berita-berita krisis. Oh, ini begitu. Tahun berikutnya begitu lagi. Yang mengherankannya, selesai uang bank, nggak ada duit terkumpul. Pinjam lagi, itulah yang dari sekian, naik dari sekian, yang itu naik dari sekian. Ada sedikit keheranan memang. Kok kita udah usaha kok begitu-gitu juga. Padahal udah disuntik dari bank, sudah istilahnya kita ya mati-matian juga kerja, tapi hasilnya kok nggak ada. Allah sudah memberi sinyal sebenarnya, cuma memang kitanya aja yang nggak ngeh. Pas sampailah kita meminjam kepada salah satu bank swasta, bank negara, maaf.
Ini peruntukannya untuk membeli rumah. Dan disinilah mulai saya sedikit demi sedikit tersadar ketika ikut dalam sosial media, perkumpulan sosial media tersebut. Mulailah sadar, mulailah juga paham bahwasanya kesulitan-kesulitan yang didapat selama saya usaha itu ternyata inilah sebabnya. Inilah akar masalahnya. Sampai suatu ketika istri saya bercerita, mengeluhkan kepada saya, kok kita nggak ada ya terkumpul? Sudah sekian tahun kita berjualan, tak ada yang terkumpul. Mama, kebetulan mertua saya itu pedagang dulunya, pedagang nasi. Setiap bulan ada emas yang terbelinya, ada yang terkumpul. Sampai saya katakan sama istri saya, Mama ikut ngambil utang bank tidak? Mama ikut meriba tidak? Barulah istri saya juga tersadar bahwasanya iya ya, riba itu memang menghancurkan. Riba itu memang tidak baik. Dan memang Allah larang. Dan memang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah akan menghancurkan riba. Allah akan menghancurkan orang-orang yang bergelut dengan riba. Dan itulah yang kami dapatkan. Alhamdulillah, istri saya juga akhirnya mendukung. Dan kami berdua ya sepakat. Udah tak ada riba lagi. Selesaikan hutang di riba, hutang yang ada di bank, selesaikan riba-riba yang ada. Mulai dari situlah yang dana yang dipinjam sebesar 101 juta yang di bank negara itu akhirnya bermasalah. Itulah Allah kasih jalan memang. Saya harus katakan Allah memang sangat-sangat baik sama saya. Allah kasih jalan dengan cara keadaan yang tidak memungkinkan bagi saya untuk membayar. Memang seolah-olah memang begitulah jalannya. Yang tadinya dibayar lancar, mulai ngutang sana ngutang sini bayar. Akhirnya saya tersadar, di saat saya tersadar Allah tidak memberikan jalan lagi bagi saya untuk bayar hutang ke bank. Disitulah baru mulai ada pergelutan di dalam hati. Bagaimana menghadapi ini semua, di mana saya keadaan begini, keadaan memang Allah jadikan saat itu ya sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Mana istri sakit harus dioperasi, mana uang bank tidak terbayar, dikejar-kejar, mana kebutuhan. Allahu Akbar, memang saat itu ya Allah, Allah memang tempat kita berpulang, Allah lah tempat kita mengadu. Akhirnya memang Allah kasih itu semua, saya nikmati itu semua, saya jalani semuanya, alhamdulillah. Allah kasih jalan sedikit demi sedikit, akhirnya saya bisa keluar dari semuanya itu.